Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 2117051059 dari program studi S1 Ilmu Komputer. Di sini saya akan memaparkan sedikit rangkuman saya mengenai PKKMB Unila 2021. Pada hari pertama, dimulai dengan pembukaan acara dipimpin oleh Rektor Unila Profesor Dr. Karomani MSI, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Kemendikbud Pak Nadiem Makarim. Beliau menjelaskan mengenai program Kampus Merdeka dan subprogram-programnya. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Rektor Unila, Profesor Dr. Karomani MSI dengan tema Pembinaan Gerakan Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Revolusi mental adalah perombakan cara berpikir agar sesuai dengan kemajuan zaman dan tidak menimbulkan disrupsi. Di era revolusi industri 4.0, kita harus menguasai berbagai macam soft skill, salah satunya partnership. Karena menjadi pintar saja tidak cukup jika kamu tidak bisa bersosialisasi. Lalu materi kedua dipaparkan oleh Brigadir Jenderal Dr. Jubei Levianto SOS mengenai bela negara. Bela negara adalah upaya warga negara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Kita harus bela negara karena banyak sekali ancaman yang ada, salah satunya adalah ancaman non-militer yaitu hoax. Materi ketiga dipaparkan oleh Bapak Boy Rafli. Beliau menjelaskan mengenai intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Terorisme diawali dengan tindakan intoleransi dan kemudian bertahap kepada radikalisme. Intoleransi harus dicegah karena akan menjadi akar perpecahan suatu bangsa. Dan materi terakhir hari pertama yaitu etika bermedia sosial dari Kominfo. Intinya adalah kita harus tetap beretika, sopan santun, dan bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai mengganggu apalagi menyebarkan hoax. Hari kedua, materi 1 dipaparkan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket Mkes selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan mengenai pengelolaan perguruan tinggi di era kenormalan baru. Kampus Unila dalam menyikapi pandemi COVID-19 melakukan perkuliahan secara online, membentuk Satgas COVID, melakukan vaksinasi, dan juga membuat kebijakan mengenai BPJS Kesehatan. Materi 2 dipaparkan oleh Profesor Dr. Heriandi SHMS selaku Wakil Rektor Bidang Akademik mengenai Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan MBKM. Sebagai mahasiswa, ada beberapa yang perlu kita ketahui mengenai kehidupan kampus, yaitu SKS, semester, beban dan masa studi, kurikulum, hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan, dan organisasi mahasiswa. Ada pula program MBKM dari Kemendikbud yang memiliki beberapa subprogram yang dapat diikuti oleh mahasiswa semester 6-8 dengan ketentuan yang berlaku. Materi 3 dipaparkan oleh Profesor Dr. Yulianto MS selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengenai etika dan norma kehidupan mahasiswa di kampus. Sebagai pionir muda kehidupan bangsa, kita sebagai mahasiswa harus memiliki etika yang baik, beretiket, dan menerapkan norma-norma yang berlaku di kehidupan kampus ataupun masyarakat. Dan materi terakhir dipaparkan oleh Profesor Insinyur Suharso SSI PhD selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TIK mengenai kerjasama internasional dalam mewujudkan World Class University. World Class University adalah perguruan tinggi yang mampu menghadapi dan memberikan solusi terhadap tantangan global dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu strategi kerjasama Unila yaitu menjalin kemitraan perguruan tinggi kelas dunia. PKKMB hari ketiga dilakukan di tingkat fakultas, diawali dengan pengenalan petinggi-petinggi yang ada di Fakultas MIPA. Kemudian materi 1 dipaparkan oleh Dr. Engineer Suripto Dwi Yuwono SSI MT selaku Dekan FMIPA mengenai pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Mahasiswa harus memiliki soft skill yang biasa disebut 6C, yaitu creativity, collaboration, citizenship, critical thinking, character education, dan communication. Juga diharapkan tujuan perguruan tinggi untuk mencetak lulusan yang berkompeten baik akademik maupun non-akademik dapat tercapai. Materi 2 dipaparkan oleh Dr. Engineer Heri Satria SSI MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik mengenai sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Sistem pembelajaran di kampus dan di SMA sangat berbeda. Di kampus salah satunya ada SKS, sistem kredit semester, yaitu sistem untuk menyatakan beban studi mahasiswa. Semakin tinggi IP yang didapat, maka semakin banyak pula SKS yang dapat diambil. Materi 3 dipaparkan oleh Dr. Muslim Ansori SSI MSI selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan mengenai fasilitas di FMIPA dan sistem administrasi keuangan mahasiswa. Di FMIPA sendiri, fasilitas yang diberikan sangat banyak, ada gedung jurusan, laboratorium, gedung kelas ber-AC, dan wifi, dan lain-lain. Di materi keempat dipaparkan oleh Dr. Renat Ronius Marjunus SSI MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni mengenai prestasi kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan. Di FMIPA sendiri banyak sekali lembaga kemahasiswaan yang dapat diikuti oleh mahasiswa. Dan yang terakhir dipaparkan oleh BEM MIPA dengan materi perkenalan UKMF MIPA Unila. Di FMIPA sendiri banyak sekali UKMF, salah satunya DPM, BEM, Natural, Rois, dan Anemon. PKKMB hari keempat dilakukan di tingkat jurusan, diawali dengan perkenalan para dosen-dosen di jurusan ilmu komputer. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Favorizan Rosiking Lumbaraja PhD mengenai sistem perkuliahan di perguruan tinggi. Banyak sekali kekhawatiran dan ketakutan yang dialami maba, contohnya seperti mata kuliah akan terlalu susah, takut gagal, dan lain-lain. Tidak perlu cemas atau khawatir, cukup mulai buat rencana untuk kehidupan kuliah dan target-target yang ingin dicapai, maka hal ini insya Allah akan membantu survive di dunia perkuliahan.
Dilanjutkan dengan sosialisasi kurikulum oleh Bapak Didi Kurniawan SSI MT, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi virtual class oleh Bapak Rizky Prabowo MKom, dan kemudian ada perkenalan Himakom, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komputer, dengan kemudian dilanjutkan materi bimbingan konseling oleh Bapak Bambang Hermanto MCS. Mahasiswa dapat melakukan bimbingan konseling kepada tim BK melalui V-Class ataupun si akad. Nanti di sana sudah ada menunya, kita tinggal mengirimkan pesan kita. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.